Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya tingkat dunia, tapi tingkat kampung juga pandemi corona berpengaruh. Bagaimanakah masyarakat kecil menyikapinya dan bagaimana dampak terhadap ekonomi mereka yang merupakan kebutuhan asasi mereka? Saudaraku sekalian, apakah iman mampu memberikan imunitas terhadap dampak negatif yang dihadapi oleh masyarakat kita? Kita akan lihat bagaimana masyarakat kita kreatif ya dalam menyikapi dampak corona ini dalam bidang ekonomi mereka. Bagi kehidupan saya sendiri, COVID-19 ini memberikan perubahan yang cukup signifikan, terutama di bidang ekonomi, ya karena saya sebagai guru honor. Jadi kalau guru honor tuh dibayarnya per jam, ada ngajar, ada dibayar. Kalau nggak ada ngajar berarti nggak ada honor, nggak ada uangnya. Nah, jadi semenjak ada COVID, karena sekolah ditutup, jadi sekolah nggak ada, bagi kami karyawan honorer ya kehilangan pekerjaan karena kami tidak pergi sekolah, tidak ada ngajar. Biasa kamu untuk lagu tapi ya. Nanti orang untuk nam titi belian tiga dan tron tu menjan lecau menjai cok menghebo nana sabe mentu kan banyak temunya sitan. Pada saat munculnya COVID sangat berkurang sehingga kami yang menjual makanan ini juga berdampak langsung karena orang yang melakukan perjalanan sangat sedikit. Berkurangnya daripada penumpang, berkurangnya daripada nasabah untuk menaikkan bus ataupun yang menaiki daripada kendaraan-kendaraan umum, maka aktivitas dalam loket juga berkurang hampir 40%. Artinya kemarin mungkin saya bergerak di bidang musik, kemarin juga saya bergerak di bidang yang lain yang berhubungan dengan masyarakat, yang berhubungan dengan keramaian gitu. Hari ini mungkin saya bisa beralih. Hari ini saya tetap bisa produktif. Saya mungkin bisa bikin musik di rumah. Ada yang order gitu, sekedar musik-musik. Terus saya juga bisa ngelukis ya. Saya bisa ngelukis. Mungkin ada yang order via online. Nah, saya ya udah saya bikinkan aja. Saya memenuhi kebutuhan keluarga walaupun saya tidak pergi ngajar, walaupun tidak ada gaji dari honor, saya harus tetap punya uang. Akhirnya saya beralih profesi menjual pecal. Ya, menjual mie pecal siang. Ya, mudah-mudahan saya berharap bisalah untuk menutupi kekurangan ekonomi keluarga. Kita menyediakan makanan juga pas-pasan. Kalau memang nanti dibutuhkan lagi, kita masak lagi. Memang agak sedikit rumit, cuma apa boleh buat, itu yang harus kita hadapi. Alhamdulillah, untuk penyajiannya kita kebanyakan lakunya untuk orang bawa pulang. Jadi kita perbaiki di kemasan, kita antisipasi di kemasan, kemudian orang yang menyajikan juga kita suruh sebersih-bersihnya supaya konsumen kita tidak kecewa dengan barang yang kita sajikan. Kamu nyom pergi jak belang dari bedahan nang sini udah jak belang. Jak belang minta belang ah. Tu mau nyom. Baru kan kamu tu yo lagu-lagu ada nyom hai belang nang cita jak. Lu dah pergi nyom dah jam mitari. Yang tanya boleh sampai pikirannya bungong lah. Jadi dia pun yang jadi apa buat juga lah kan. Covid memang yang Tuhan bi Covid. Cuma dia tak usaha di bancara Covidnya berada. Cuma yang Aceh Tuhan bi apa kah? Tanya Hana kan. Lagi Hana lagi bagus. Cuma dia tak usaha tapi waspada tetap sih. Waspada tetap wajib waspada tetap wajib. Hanjit sombong.
Cuma tengok lagi banyak anjir. Bak yakin roh dia. Cuma nyawang dia Tuhan yang pubi, Tuhan yang cok. Ini dengan mempertahankan budaya aja, dengan adat saja mungkin kita bisa dapat dengan mudah memutus rantai itu sendiri. Saya pikir begitu ya. Asalkan tidak ada orang luar yang masuk ke Aceh gitu. Karena secara budaya Aceh sendiri dikenal dengan syariah Islamnya. Syariah Islam itu gimana sih? Bersih. Kita lewat wudhu aja udah bersih gitu. Bayangkan 5 kali sehari ya. 5 waktu dalam sehari kita udah bersih. Memang sebagai seorang Muslim kita menyadari bahwa kebersihan itu adalah hal yang diajarkan dalam agama kita. Cuma selama munculnya COVID ini kita lebih berhati-hati dan mungkin untuk menghindari ini, apalagi ada anjuran dari pemerintah, kita harus memakai masker, mencuci tangan, dan dalam hal ini memang kita lakukan seperti halnya kalau kita melakukan hal-hal keagamaan, kita berwudu kan dalam satu hari kita bisa 5 kali kita membersihkan diri. Sulit karena kenapa? Karena kita tidak boleh berkomunikasi secara langsung atau bersentuhan secara langsung. Jadi menurut saya saling menjaga aja dengan menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Karena memang COVID-19 ini sulit, walaupun bahkan Badan Kesehatan Internasional sekalipun belum menemukan vaksin yang bisa membunuh virus ini. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing ya, dengan menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Antara masyarakat dan masyarakat kami selalu memberikan penyuluhan untuk supaya menjaga jarak daripada untuk penyebaran daripada COVID-19 ini. Mau dah je bitarik tanya belum. Sebab kamu belanja si tinong. Hana pala na. Hai pu belanja am sira. Gelah dia apa belum untuk mendua bok. Gelah ke belanja rumah tepu ah. Mami hana lagonya kamu preh blang dang jeut. Selama COVID memang betul hai biduk sapat-sapat pemerintah. Cuma baik sampai masyarakat lagi banyak anjir. Bak duit rumah bungung siapa hana. Gak ada pekerjaan gara-gara COVID. Sama-sama dukung dari pemerintah dukung masyarakat dukung pemerintah. Saya juga berharap bahwa COVID-19 ini cepat berlalu karena memang sangat-sangat menyusahkan masyarakat. Harapan saya sebagai masyarakat, harapan saya sebagai kepala stasiun di Komplek Terminal Sigli, kalau bisa pemerintah sedikit menghibahkan, apakah dalam bentuk sembako atau bantuan apa sajalah. Pemerintah mau memperhatikan daripada tenaga kerja di komplek terminal, dimanapun terminal, seluruh Indonesia. Kalau bisa pemerintah, harapan saya mau bantu. Harapannya kita semoga COVID-19 ini segera berlalu. Mudah-mudahan ke depan kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga diri, keluarga, dan juga menjaga lingkungan kita. Mudah-mudahan dengan cara yang demikian, dengan sendirinya COVID-19 ini akan hilang. Kita pasti bakal melewati hal ini. Hal ini juga memang gak pernah kita duga-duga. Dulu juga tsunami kita gak pernah menduga kan. Tapi kita tetap bisa bangkit dari keterpurukan. Nah, hari ini saya rasa itu juga bukan hal yang mustahil. Kita pernah melewati cobaan mungkin lebih dari ini. Mungkin pernah dulu. Dan bagaimana orang zaman dahulu itu bisa melewati itu. Nah, kenapa hari ini kita anak milenial, kenapa tidak punya alternatif untuk melewati hal ini gitu. Sedangkan dibanding dulu mungkin hari ini teknologi semakin pesat, kita juga manusia yang memanfaatkan teknologi itu. Artinya hari ini kalau misalnya kita nggak bisa produktif secara begini, tapi tetap ada alternatif lain. Jadi saya rasa jangan menyerah aja.
melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa kamu capai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min amali yadihi." Tidak ada makanan yang lebih baik dimakan seseorang kecuali daripada hasil kreativitas tangannya sendiri, kata Nabi. Wa ana Daud ya'kula min amali yadi, bahwa sesungguhnya Nabiullah Daud itu makan dari hasil tangan beliau sendiri. Saudaraku sekalian, hasil peras keringat usaha kita dengan tangan kita sendiri itu adalah makanan rizki yang paling halal, paling baik, kata Nabi SAW. Nabi juga mengisyaratkan akan kreativitas yang terus harus dilakukan dengan tangan kita, dengan usaha kita. Ista'in billah wala ta'jaz. Jangan merasa lemah, kata Nabi. Minta bantu dengan Allah, jangan merasa loyo. Orang mukmin selama dia beriman, dia tidak akan pernah merasa lemah, tidak akan pernah merasa loyo dengan berbagai kondisi yang terjadi di luar, dengan segala musibah bahkan yang terjadi. Wa kullun khair, semua itu baik bagi orang muslim. Rasulullah mengajarkan positivitas dalam berpikir, tidak pernah merasa loyo. Itulah bentuk daripada keimanan dan merupakan karakteristik seorang muslim dalam hidup. Masyarakat bawah telah membuktikan itu. Sekian, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.